Sambungan ke-10. Adam, di dalam buku yang berjudul Nama dan Kata dalam Quran pembahasan dan perbandingan oleh Ali Audah ditulis bahwa mengetahui bahwa Daud akan hidup dalam usia pendek, Adam, yang masa hidupnya akan mencapai 1000 tahun sama dengan 1 hari menurut waktu Allah, memberikan kepadanya 40 tahun dari umurnya. Dengan begitu Adam hidup 940 tahun. Tabari, 1/156 dan berikutnya. Ibn al-Asir, 1/37, lihat Bersit Raba, Kejadian 3, 8 dan Bemidbar Raba, Bilangan 7, 78, yang menurut Kejadian 5, 5 disebutkan Adam memberikan umurnya kepada Daud 70 tahun. Sesudah dikeluarkan dari surga Adam turun di Pulau Sarandip, Sri Lanka, dan tinggal 200 tahun terpisah dari istrinya. Sambil menyesali perbuatannya. Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 36-37, Talmud Babylon, Erubin, H. 18b. Di pulau itu ada sebuah gunung yang oleh orang Portugal disebut Pico de Adam. Menurut legenda di situ ada jejak-jejak kaki Adam panjangnya 70 hasta, kira-kira 18 inci terlihat di sebuah batu. Sesudah Adam bertobat, Jibril membawanya ke Gunung Arafat di dekat Mekah, dan di sini ia bertemu dengan istrinya. Menurut Tabari, 1/22, dan Ibn Asir, 1/29, Allah memerintahkan kepada Adam membangun Ka'bah, dan Jibril yang mengajarkan kepadanya manasik haji. Adam wafat pada hari Jumat 6 Nisan dan dikuburkan di Gua Kunus, Magarat Al-Kunus, di kaki Gunung Abu Kubais, Yakubi, Hautsma, 1/5. Menurut sumber lain, sesudah peristiwa banjir jenazahnya oleh Melkisedek dibawa ke Yerusalem. Artikel itu ditulis oleh M. Selikson dalam Shorter Encyclopedia of Jolam, E.J. Brill, Leiden, 1974. Dalam tulisan itu disebutkan sumber-sumber acuannya, antara lain dari Tabari, Kisai, Salabi, Arais Al-Majalis Qasasul Anbiya, Masuti, Muruj As-Sahab, Ibn al-Asir, Nawawi dan yang lain. Memang penulis tidak mengemukakan kisah Adam yang sebenarnya menurut Quran. Kendati ia mengutip ayat-ayat dari Quran, tetapi cerita-cerita itu diambil dari kitab-kitab klasik bahasa Arab yang ditulis oleh penulis-penulis muslimin sendiri, yang sebagian lagi syarat dengan legenda, cerita-cerita tahayul, dongeng-dongeng rakyat, dan Israiliyat, Talmud, Midrash, dan sebagainya, seperti sudah disinggung di atas. Jiwa tulisan-tulisan semacam itu terdapat dalam literatur ahli kitab, dan yang demikian ini mereka sebut sudepigrafa, yang sebenarnya juga menjadi keluhan kalangan tertentu dalam agama Yahudi dan Kristen. Mereka menganggap tulisan-tulisan yang dialamatkan kepada tokoh-tokoh Bible dengan mendakwakan sebagai tulisan masa Bible itu palsu, tak pernah diterima sebagai kanonis, sebagai ketentuan agama. Mengingat umur orang-orang dahulu disebutkan umumnya sangat panjang dibandingkan dengan umur manusia yang datang kemudian dan Nuh dalam Alkitab dan dalam Quran Surah ke-29 Al-Ankabut ayat 14 satu-satunya manusia yang disebutkan umurnya mencapai 950 tahun dibandingkan dengan umur manusia yang datang kemudian, maka tidak akan mudah orang menghitung jarak waktu yang tepat. Dikatakan bahwa Nuh keturunan yang ke-9 dari Adam. Dalam Perjanjian Lama Kejadian 5. 1-32, Nuh anak Lame anak Metusala anak Heno Idris, anak Yared anak Mahalalel anak Kenan anak Enos anak Set anak Adam, dengan keterangan tentang umur mereka masing-masing, yang rata-rata mencapai 900 tahun. Mengenai Adam dan keturunannya dikatakan, bahwa Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati, Kejadian 5. 5. Set 912 tahun, Enos 905 tahun, Kenan 910 tahun, Mahalalel 895 tahun, Yared 962 tahun, dan begitu seterusnya.